Kamu pernah gak sih udah afirmasi tiap hari, udah coba berpikir positif, tapi yang kamu mau masih belum juga kejadian? Dulu aku juga mikir, law of attraction itu cuma soal mikir hal-hal baik. Tapi ternyata itu baru permukaan. Yang lebih dalam adalah frekuensi hidup kamu. Karena kita gak menarik apa yang kita mau. Kita menarik apa yang selaras sama siapa kita saat ini. Dan menurut Bob Proctor, hidup kita itu digerakkan sama yang namanya paradigma. Semacam software dalam pikiran bawah sadar yang diam-diam mengatur semuanya. Cara kita mikir, cara kita ngerasa, dan apa yang kita tarik ke hidup kita. Jadi kalau kamu ngerasa stuck, udah kerja keras tapi hasilnya gitu-gitu aja, mungkin yang perlu kamu ubah bukan realitanya dulu, tapi frekuensinya. Di video ini, aku mau ajak kamu bahas bareng gimana cara kerja law of attraction yang sebenarnya. Dan gimana kita bisa mulai selaras sama hidup yang kita mau. Bukan cuma berharap, tapi benar-benar jadi magnet buat itu. Yuk kita mulai. Jadi gini, kita nggak menarik apa yang kita mau. Kita menarik apa yang selaras sama kita. Maksudnya, semua hal yang kamu alami sekarang, mulai dari kondisi keuangan, relasi, peluang, itu datang bukan karena kamu pengen, tapi karena kamu ada di frekuensi yang cocok buat narik hal itu. Nah, frekuensi ini bukan soal omongan, tapi soal getaran, soal pikiran, perasaan, dan gambaran diri yang kamu pegang terus tiap hari. Jadi kalau kamu terus-terusan ngerasa kurang, takut, gak yakin, meskipun kamu afirmasi 100 kali, yang kamu tarik tetap dari energi kurang. Itu sebabnya banyak orang ngerasa law of attraction gak jalan. Padahal bukan gak jalan, tapi mereka masih hidup di frekuensi lama, terus berharap dapat hidup baru. Kayak kamu mau denger lagu jazz, tapi radionya masih nyala di channel rock. Solusinya, naikin frekuensi kamu. Gimana caranya? Mulai ubah cara kamu mikir, ubah cara kamu ngerasa, dan yang paling penting, ubah gambar diri yang kamu pegang di kepala kamu. Karena begitu kamu naik, realita kamu ikut berubah. Jadi ya, kalau tadi kita udah bahas soal frekuensi, sekarang kita bahas apa yang bikin kita stay di frekuensi tertentu. Jawabannya, paradigma. Apa itu paradigma? Bayangin kayak program otomatis di pikiran bawah sadar kamu. Segala hal yang kamu lakuin tanpa mikir panjang. Cara kamu ngerespon uang, cara kamu ngerasa waktu ditolak, cara kamu bereaksi waktu ditantang. Itu semua datang dari paradigma. Nah masalahnya, sebagian besar paradigma kita dibentuk waktu kita kecil. Jadi bisa aja sekarang kamu udah dewasa, udah punya tujuan gede, tapi masih dipegangin sama program lama yang bilang kamu gak cukup, uang itu susah, orang kaya kamu gak bisa sukses. Dan kalau itu gak kamu ubah, kamu bakal terus balik ke pola yang sama. Jadi kalau kamu mau hasil baru, kamu gak bisa cuma belajar strategi atau cari motivasi. Kamu harus reprogram cara pikir kamu dari dalam. Mulai dari sadar, terus latihan, dan ulangi, repetisi, sampai itu jadi identitas baru kamu. Oke, paham ya? Gini, bayangin dunia ini kayak radio besar. Di dalamnya ada jutaan channel. Ada yang isinya kemiskinan, ada yang isinya kelimpahan, ada yang penuh drama, ada juga yang damai dan penuh peluang. Nah, kamu bakal denger channel yang kamu setel setiap harinya. Artinya, kalau kamu terus mikir dari rasa takut, kekurangan, atau nggak yakin, ya yang muncul di hidupmu juga sefrekuensi sama itu. Tapi kalau kamu mulai ganti frekuensi, mulai mikir dari energi keberlimpahan, rasa cukup, rasa percaya, kamu bakal mulai narik hal-hal yang beda. Ini bukan soal berpikir positif doang. Ini soal identitas energi kamu. Karena uang itu ada, peluang itu ada. Cuma sekarang mungkin kamu belum nyambung aja. Dan kabar baiknya, kamu bisa nyetel ulang. Mulai dari hal-hal kecil. Cara kamu ngomong soal uang. Cara kamu nanggepin tantangan. Cara kamu mikir soal siapa kamu. Semakin kamu stay di frekuensi yang kamu mau, semakin cepat realita baru itu datang.
Ini menarik banget nih. Bob Proctor bilang secara garis besar ada 3 cara orang dapat uang. Yang pertama M1, tukar waktu dengan uang. Ini cara yang paling umum. Kerja 8 jam, dapat gaji. Kerja 10 jam, dapat lembur. Tapi masalahnya, waktu kamu terbatas. Jadi otomatis, penghasilan kamu juga terbatas. Dan yang lebih berat, kamu nggak kerja, kamu nggak dibayar. Ini cara yang dipakai sekitar 96% orang di dunia. Yang kedua, M2. Invest uang untuk dapat uang. Ini udah lebih berkembang. Kamu pakai uang kamu buat beli aset, saham, bisnis, dan lain-lain. Bisa berkembang pesat, tapi butuh modal besar dan pengetahuan yang cukup dalam. Sayangnya, ini baru dilakuin sama sekitar 3% orang di dunia. Yang ketiga, yaitu M3. Gunakan ide dan sistem untuk hasilkan uang. Ini cara yang dipakai sama orang-orang super kaya. Mereka bikin sistem yang jalan tanpa harus hadir setiap hari. Contohnya, bisnis, digital product, personal brand, properti yang dikelola orang lain. Di sini kamu nggak cuma kerja, tapi kamu bikin sistem yang kerja buat kamu. Dan menurut Bob Proctor, cuma 1% orang yang main di level ini. Nah sekarang pertanyaannya, kamu lagi main di level yang mana? Dan lebih penting lagi, kamu mau pindah ke level berapa? Karena kalau kamu terus stay di M1, kamu bisa capek seumur hidup dan tetap ngerasa kurang. Tapi kalau kamu mulai pelan-pelan pindah ke M3, kamu bisa kerja sekali dan dapat hasil berkali-kali. Gak harus langsung besar, tapi mulai dulu dari ide kecil yang bisa kamu ulang, otomatis, dan kasih value buat orang lain. Banyak orang mikir, kalau gue kerja lebih keras, pasti penghasilan gue naik. Tapi kenyataannya, nggak selalu. Karena menurut beliau, penghasilan kamu ditentukan oleh 3 hal utama. Yang pertama, seberapa besar kebutuhan atas apa yang kamu tawarkan. Kalau apa yang kamu kerjain emang banyak dicari, itu udah jadi nilai tambah. Contohnya, skill digital, healing, bisnis, atau bahkan konten yang punya dampak. Semakin relevan, semakin tinggi demand-nya. Yang kedua, seberapa bagus kamu dalam melakukannya. Skill kamu penting banget di sini. 2 orang bisa ngerjain hal yang sama, tapi yang satu dapat 5 juta, yang satu bisa dapat 50 juta. Bedanya apa? Yaps, betul, kualitas. Yang ketiga, seberapa sulit kamu digantikan. Nah, ini bagian yang paling krusial. Kalau kamu cuma ngikut sistem dan skill yang semua orang punya, kamu gampang diganti. Tapi kalau kamu punya keunikan, gaya, dan pendekatan yang khas, kamu jadi langka. Dan sesuatu yang langka sama dengan nilainya naik. Entah itu cara kamu ngomong, cara kamu bantu orang, atau energi yang kamu bawa. Jadi, daripada kerja 2 kali lebih keras, mungkin kamu perlu mulai mikir, gimana caranya gue bisa bawa nilai 2 kali lebih besar? Naikin skill, bikin sistem, dan temuin ciri khas kamu. Karena kalau kamu fokus ke sini, uang bakal datang sebagai kompensasi alami dari siapa kamu sekarang. Bukan cuma dari berapa lama kamu kerja. Sekarang masuk ke bagian yang sering diremehkan orang. Banyak dari kita mikir, gue butuh strategi baru, gue butuh peluang yang lebih bagus. Padahal sebelum kamu cari strategi, kamu perlu ubah dulu cara kamu mikir soal hidup kamu. Dan menurut Bob Proctor, alat terkuat buat itu adalah pikiranmu sendiri. Yang pertama, imajinasi. Bayangin hidup yang kamu mau. Bukan sekadar pengen sukses, tapi jelas kamu tinggal di mana, kamu kerja kayak gimana, kamu bangun pagi rasanya kayak apa. Imajinasi itu bukan mimpi kosong, tapi alat buat narik versi dirimu yang baru. Karena kalau kamu bisa lihat itu di pikiranmu, kamu bisa bawa itu ke kenyataan. Yang kedua, afirmasi. Ucapkan, rasakan, percaya. Kamu cari aja afirmasi-afirmasi yang di Google gitu ya. Cari yang menurut kamu tuh kayak gampang diingat gitu, gampang diucapin. Nah, ucapin itu bukan kayak hafalan, tapi dengan perasaan. Biar alam bawah sadar kamu ngerti. Oke, ini kenyataan baru kita sekarang. Dan yang ketiga, repetisi. Lakukan setiap hari. Sekali 2 kali gak cukup. Karena paradigma lama udah terinstal selama bertahun-tahun.
Jadi kamu perlu repetisi terus-menerus, biar software lamanya keganti sama yang baru. Afirmasi, visualisasi, tindakan kecil yang konsisten. Ulangin, tanpa nunggu mood, tanpa nunggu yakin 100%. Karena saat kamu mulai mikir dari tempat yang baru, ngerasa dari tempat yang baru, dan bertindak dari tempat yang baru, hidup kamu gak punya pilihan selain ikut berubah. Jadi ya, kalau dari tadi kamu dengerin dan ngerasa, iya ya, ternyata yang selama ini nahan gue bukan dunia luar, tapi cara gue mikir. Itu artinya kamu udah mulai sadar. Dan kesadaran itu langkah pertama yang paling penting. Karena hidup kamu gak akan berubah cuma karena kamu pengen, tapi karena kamu mulai ngerasa dan bertindak dari tempat yang baru. Ingat, semua hal yang kamu mau sebenarnya udah ada. Tapi kamu cuma bisa nerima kalau kamu udah jadi versi kamu yang selaras sama hal itu. Jadi, yuk mulai pelan-pelan. Ubah frekuensi kamu, reprogram pikiranmu, naikin value kamu, dan percaya sama prosesnya. Karena begitu kamu berubah di dalam, dunia luar akan ngikutin. Persis kayak cermin. Kalau kamu suka pembahasan ini, kasih like, subscribe, dan share ke teman kamu yang juga lagi bangun diri. Dan coba tulis di komentar, satu hal besar apa yang lagi kamu selaraskan ke hidupmu sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.